masih membahas bab yang sama, yaitu bab fadlil ju'i wal khushunatil 'aishi wal iqtisari 'ala al-qalil min al-ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa ghairiha min khududin nafsi wa tarkish syahawat. Yaitu bab yang membahas tentang keutamaan lapar, hidup susah cukup dengan sedikit saja dalam hal makan, minum, pakaian dan lainnya dari ketentuan-ketentuan badan serta meninggalkan hawa nafsu. Masyaallah muslimin, memasuki hadis yang ke-500. Hadis yang ke-500 dalam bab ini, atau hadis yang 500 dalam kitab ini, hadis yang ke-10 dalam bab ini. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah wa laqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma la ta'amun illa waraqul hublah wa hadha as-samur hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u ash-shatu ma lahu khalqun muttafaqun alaih. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya termasuk orang pertama dari bangsa Arab yang melempar anak panah, maksudnya yang membawa anak panah untuk berperang di jalan Allah dan berjuang di jalan Allah. Dan sesungguhnya kami berperang bersama Rasulullah SAW tanpa bekal makanan kecuali daun. Sehingga kalau kami buang air besar, maka kotorannya seperti kotoran kambing, tidak ada campurannya sama sekali. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Biasanya seorang pasukan perang, gitu ya, sebuah pasukan yang disiapkan untuk menghadapi sebuah musuh, maka dipersiapkan segala sesuatu. Ya, di antaranya adalah perbekalan selama menjalani perang. Perang tidak sebagaimana perang sekarang, ya, antara misalkan Ukraina dengan Rusia, misalkan seperti itu, ya. Tidak, tapi perjalanannya itu mereka jauh, ya. Rasulullah SAW juga para sahabat-sahabat beliau itu berjalannya jauh, ya, berjalan kaki, ada yang mengendarai kuda, ada yang mengendarai unta dan seterusnya. Diperlukan perbekalan yang begitu banyak, ya. Namun pada saat yang diceritakan, pada perang yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, keadaannya berbeda, ya. Tidak ada bekal makanan kecuali daun, kecuali daun, ya. Daun itu yang dimakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kotorannya, ya, katanya Sa'ad, jika ada yang BAB di antara kita berkotoran, ya, maka seperti kotorannya kambing, tidak ada campuran sama sekali. Nah, yang kedua, para jemaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berkata, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar berdoa, ya, tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan rezeki subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kalau kita berdoa kepada Allah itu minta rezeki yang banyak, mobil yang banyak, perusahaan yang besar, produksi terus menerus, sehingga pengeluarannya itu banyak, ya, dan seterusnya, labanya banyak dan seterusnya. Mungkin yang bekerja di perusahaan yang lain diminta rezeki, mudah-mudahan bosku memberikan
bonus yang banyak dan seterusnya untuk kemudian ya mencapai cita-citanya, mencapai keinginannya, ingin beli ini, ingin beli itu dan seterusnya. Namun apa doa yang dirajalkan oleh Rasulullah SAW menjadi sebuah teladan bagi kita, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berdoa, doanya yaitu Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Muttafaqun alaih. Kalau hadis muttafaqun alaih ini jelas kesohihannya, karena disepakati. Kalau muttafaqun itu berarti disepakati oleh dua ya Bukhari hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, jadikanlah rizki ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW itu qutan, hanya dapat menghilangkan lapar saja. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Kalau misalkan kita ingin berdoa sebagaimana doa Nabi, maka diubah. Allahumma ja'al rizqa ali siapa gitu. Ya, misalkan keluarga saya, misalkan ali Fahad qutan. Allahumma ja'al rizqa ali siapa? Ali itu keluarga. Alun itu keluarga. Ali siapa yang disebut namanya qutan, ya, yang dapat menghilangkan rasa lapar saja. Paling kita ya termasuk saya nggak kuat ya doa kita. Karena mintanya macam-macam, gitu ya. Iya. Nah, apa yang dinamakan qutan ini, maka para pensyarah hadis, ya, terutama yang menulis buku ini, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini mengatakan, qutan ialah apa yang menegakkan punggung, apa yang bisa menegakkan punggung. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang dinamakan qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Kalau ingin dirubah menjadi nama kita bisa, Muhammadin dirubah menjadi nama kita. Allahumma ja'al rizqa ali siapa qutan, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu saja yang mungkin dapat kita sampaikan. Jazakumullah khairan.